Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada dosen pengampu di mata kuliah metodologi penelitian dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Di sini saya akan sedikit memaparkan proposal penelitian yang saya pilih tentang analisis kinerja dan profesionalisme guru di SMA Grujukan Kabupaten Bondowoso. Di dalam judul proposal penelitian saya ada 4 hal yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mewujudkan suasana belajar siswa agar siswa tersebut dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat, serta sebagai bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk pendidikan nasional di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalisme Indonesia. Tujuan dari nasional Indonesia tersendiri adalah untuk membentuk karakter siswa dan mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mandiri, cerdas, aktif, dan kreatif, serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tercapainya sebuah tujuan pendidikan nasional ialah dengan melengkapi sarana sekolah. Ketiga yaitu kinerja, di mana kinerja ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu atau setiap guru untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dengan mengukur sejauh mana seseorang bekerja secara maksimal untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua yaitu guru, di mana guru ini adalah seorang pendidik yang profesional yang juga sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Salah satu tugas utama seorang guru adalah mendidik, membimbing, menilai, dan memberi arahan kepada siswa. Guru juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya mutu hasil belajar siswa, dikarenakan guru adalah sebagai penunjang atau pendorong pada proses pembelajaran. Menjadi seorang guru itu harus mempunyai strategis yang baik untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Contohnya itu seperti proses pembelajaran yang diselangi dengan permainan atau memberi motivasi terhadap siswa. Menurut Pidarta, ia mengemukakan bahwa setiap guru merupakan pribadi yang berkembang. Apabila perkembangan ini ditanggapi, pastinya akan lebih terarah dan mempercepat laju perkembangan yang pada akhirnya memberikan keputusan terhadap guru dalam bekerja di sekolah, sehingga sebagai guru harus berkembang dan memiliki kemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi pembelajaran, penguasaan profesional keguruan, dan pendidikan, dan juga cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat yaitu profesionalisme. Menjadi seorang guru yang profesional dituntut untuk memiliki 4 kompetensi, seperti yang telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi guru dan dosen yang memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua potensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Menjadi seorang guru yang profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya, akan tetapi juga memperhatikan dari segi yang lain seperti memberikan motivasi belajar, meningkatkan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Jadi, dari latar belakang yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya kinerja dan profesionalisme seorang guru terhadap peningkatan kualitas belajar yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan sebagai seorang guru harus mencerminkan sikap profesionalisme
dan kinerja yang baik agar prestasi belajar siswa sesuai dengan tujuan pencapaian. Nah, jadi dari latar belakang di atas ada 3 fokus penelitian. Yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang kedua, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penilaian kinerja guru. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat untuk menjadi guru yang profesional. Setiap ada fokus penelitian, pastinya juga ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada 3 juga, sama seperti fokus penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang kedua, mengetahui manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya kinerja guru. Dan yang ketiga, mengetahui syarat menjadi guru yang profesional. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat ini diharapkan untuk memberikan informasi dan kontribusi untuk meningkatkan keterampilan penulis. Dan secara praktis, manfaat bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan arahan oleh guru agar mengembangkan teknik pembelajaran yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk peserta didik, dapat membantu untuk meningkatkan prestasi dalam belajar, dan untuk peneliti sendiri dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kemampuannya dan mempersiapkan diri sebagai calon guru dengan kinerja yang lebih baik dan profesionalisme di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan landasan teori dari penelitian yang saya ambil. Yang pertama yaitu kinerja. Menurut Fatah, kinerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang diperoleh dari sikap, motivasi, dan pengetahuan yang menghasilkan suatu bidang. Sedangkan Sulistyowati mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan individu atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap suatu tugas. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan pekerjaan dan tugas yang kemampuannya dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan pencapaian tujuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama yaitu kepribadian dan dedikasi, di mana kepribadian ini adalah cara dalam berinteraksi dan bereaksi dengan individu yang meliputi fisik dan psikis. Yang kedua yaitu pengembangan profesi, yang mana profesi ini merupakan suatu pekerjaan atau jabatan seseorang, sama seperti dengan pekerjaan lainnya. Yang ketiga yaitu kemampuan mengajar. Setiap guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar, karena proses mengajar ini merupakan salah satu rencana dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Profesionalisme guru diartikan sebagai keahlian di bidang tertentu. Menjadi seorang guru di era sekarang ini dapat ditingkatkan, masih akan berkembang, sehingga guru saat ini dikatakan semi profesionalisme. Profesi seorang guru memiliki tugas melayani masyarakat, karena salah satu tuntutan profesi sebagai seorang guru adalah melayani masyarakat dengan optimal dalam bidang pendidikan, begitu juga dengan murid. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi seorang guru yang profesional ada 3. Yang pertama, pekerjaan penuh. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan profesi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian proposal saya kali ini mengambil 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Ansridianto,
yang berjudul Pembinaan Profesionalisme Berkelanjutan Berbasis Penilaian Kinerja Guru di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Pada penelitian kali ini yang diperoleh yang pertama yaitu penilaian kinerja guru berkelanjutan umumnya menilai pada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. Yang kedua yaitu pemerintah mengatur dan monitoring untuk memperbaiki kompetensi guru. Hal ini dilakukan dengan kegiatan diklat atau pelatihan. Yang kedua yaitu penelitian Buhari Luneto yang berjudul Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dalam Islam profesional ada di bidang pendidikan dan harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan dan keinginan yang cukup. Yang kedua, profesional guru perlu adanya prinsip administrasi dan prinsip operasional yang menjadi keahlian guru dalam mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, hasil penelitian profesionalisme guru sebagai pendidik Islam adalah bertakwa, berilmu pengetahuan luas, adil, ikhlas, tekun, sabar, dan dapat mengevaluasi pembelajaran. Jadi untuk yang terakhir ini adalah metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya, wawancara dan observasi, tempat dan waktu penelitian di SMA Kerujukan Bondowoso dari 30 November sampai 10 Desember. Untuk subjek penelitiannya ialah seluruh populasi penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru sekolah, staf sekolah, pembantu sekolah, satpam sekolah, murid di SMA Kerujukan, dan seluruh orang yang berperan di dalam sekolah SMA Kerujukan Bondowoso. Untuk jenis datanya dengan jenis wawancara, yang mana jenis ini dilakukan dengan 2 sumber, yaitu primer dan sekunder. Selanjutnya untuk teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang dipakai adalah observasi dan wawancara, sedangkan untuk instrumen pengumpulan data ialah dengan menggunakan checklist. Selanjutnya analisis data. Dari rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data bermaksud mengumpulkan data yang valid dan sesuai dengan catatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Dan yang terakhir yaitu tahap-tahap peneliti. Pada penelitian ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sebelum terjun ke lapangan. Yang kedua tahap pekerjaan lapangan. Yang ketiga tahap analisis data. Dan yang terakhir tahap penulisan laporan. Mungkin itu saja penyampaian dari proposal penelitian yang saya pilih. Kurang